Sejarah tragedi pembunuhan pertama kali di bumi. Sahabat yang beriman, tragedi pembunuhan antar saudara sekandung ini menjadi isyarat bagi kita bahwa kedengkian dapat memicu pertumpahan darah. Apalagi pada zaman ini, banyak sesama saudara saling mencaci, saling benci, saling iri, saling hasut, saling adu mulut, hingga berujung saling membunuh. Kisah Qabil dan Habil adalah cerita di mana yang terbunuh jauh lebih mulia daripada yang membunuh. Sesama saudara, Habil lebih memilih jalur damai walaupun sebenarnya Habil berada dalam pihak yang benar. Kisah Qabil dan Habil tercatat sebagai tragedi konflik bersaudara dan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam ini layak kita jadikan pelajaran berharga. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 3 halaman 82, dari Abu Malik dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dari banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, dulu Sayyidati Hawa istri Nabi Adam alaihissalam dikaruniai anak kembar setiap kali melahirkan, laki-laki dan perempuan. Syariat yang berlaku pada waktu itu menghendaki dibolehkannya menikah sesama saudara, karena memang pada waktu itu bumi ini hanya diisi oleh mereka saja. Mekanismenya, laki-laki dan perempuan yang lahir kembar tidak menikah sesama mereka, melainkan menikah dengan laki-laki dan perempuan dari saudara kembar lainnya. Hingga sampailah pada waktunya Adam memiliki anak bernama Qabil dan Habil. Qabil mempunyai kembaran saudari perempuannya, dan Habil juga mempunyai kembaran saudari perempuannya. Dan konon dilalahnya, kembarannya Qabil sedikit lebih cantik dari kembarannya Habil. Singkat cerita, Habil bermaksud menikahi kembarannya Qabil, selain karena cantik, niat baik ini direstui juga oleh ayahnya Adam. Namun Qabil tidak terima, karena saat yang sama Qabil juga jatuh hati pada kembarannya yang memang lebih cantik dari kembarannya Habil. Terlebih bahwa Qabil lahir sebelum Habil. Solusi yang ditawarkan adalah Qabil dan Habil harus mempersembahkan kurban kepada Allah. Kurban yang diterima dialah yang berhak menikahi kembarannya Qabil. Sebagai pemilik kebun, Qabil menyiapkan kurbannya berupa tanam-tanaman, dan sebagai pemilik hewan ternak, Habil juga menyiapkan hewan terbaik untuk dikurbankan kepada Allah. Dikisahkan, ternyata kurbannya Habil diterima, rupanya Habil sudah mempersembahkan hewan yang ternak yang paling baik, dia mempersembahkan itu dengan hati yang baik pula. Berbeda dengan Qabil kakaknya, ternyata usut punya usut, Qabil mempersembahkan kurbannya dengan kualitas ala kadarnya, itu pun dengan hati yang sedikit menggerutu. Lantas, tidak terima dengan kenyataan bahwa kembarannya akan dinikahi oleh Habil, Qabil berniat membunuh adiknya sendiri. Sebenarnya Habil bisa saja melawan, apalagi Habil jelas-jelas berada di pihak yang benar. Namun, atas nama saudara, lahir dari ibu dan ayah yang sama, Habil menyadari bahwa ribut sesama saudara tidak ada gunanya. Sikap tidak mau ribut itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga.
Hidup damai dan harmonis dalam persaudaraan lebih diutamakan ketimbang ego untuk menang lawan saudara sendiri. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28 diceritakan. Artinya, sungguh kalau kamu Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku, Habil, untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian, hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam kebingungannya dan penyesalannya, Qabil menggendong mayat Habil dalam kurun waktu yang lama. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 30-31. Sebuah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akan tiba suatu saat nanti zaman yang penuh fitnah, orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari." Hadis riwayat Ahmad. Lalu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Bagaimana jika ada orang yang masuk rumahku dan dia hendak membunuhku?" Maka Rasulullah menjawab, "Jadilah seperti anak Adam, Habil." Sahabat khazanah ilmu langit semua, di zaman penuh fitnah ini sebaiknya kita lebih memilih diam dan tidak ikut dalam gelombang saling fitnah. Seorang muslim lebih baik menahan diri untuk tidak menghujat atau melaknat saudara sendiri. Apalagi Al-Quran menyatakan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Wallahu a'lamu bishawab.